Bab 331, Bab 145, Pendirian Fondasi belum selesai. Lihat aku, satu-satunya di dunia yang memurnikan esensi dan mengubah ki, ambil tindakan. 9 Bab Gabungan untuk Suara Bulanan 3. Penerjemah, 549.690.339. Namun, setelah beberapa saat, Liang Seng memikirkannya dan memutuskan untuk bertanya kepada Shen Wukui apa yang sedang terjadi dan mengapa dia tidak memiliki harapan untuk menerobos ke tahap inti emas. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa bakat Shen Wukui bahkan lebih baik daripada Xiang Chen. Meskipun dia dulunya agak malas, setelah Xiang Chen menerobos ke inti emas, dia sangat ketat dengannya. Selain itu, sebagai murid pribadi Jin Kuan-Xiu, dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi, jadi hasil ini agak sulit diterima oleh Liang Seng. Tetapi sebelum Liang Seng dapat bertanya, Shen Wukui menepuk kepalanya dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Adik junior, kau telah melakukannya dengan baik. Guru khawatir kau akan menyia-nyiakan 100 tahunmu di Sekte Huatian. Aku tidak menyangka kau akan menyelesaikan misi Sekte Huatian sambil juga berhasil menerobos ke tahap akhir pembentukan pondasi, yang membuatmu lebih baik dariku. Jika aku dapat fokus berkultivasi lebih awal, aku tidak akan membiarkan diriku tertunda oleh waktu dan gagal menjadi sempurna. Waktu tidak pernah cukup, dan selalu ada penyesalan. Sebenarnya, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Kegagalanku untuk menerobos ke inti emas kali ini adalah kesalahanku sendiri. Karena aku menyia-nyiakan waktu sebelumnya, meskipun aku menerobos ke tahap akhir pembentukan pondasi dengan sangat lancar, aku tidak dapat mencapai kesempurnaan pada akhirnya karena masalah rentang hidupku. Tentu saja, aku tidak menyesal sebagai saudara senior. Aku sangat beruntung bahwa kita semua tinggal di Sekte Danding. Meskipun ada persaingan di antara puncak-puncak, tidak ada masalah besar, dan itu dapat dianggap bersatu dan peduli. Ini tidak seperti sekte lainnya. Anda pasti tahu suasana di Sekte Huatian setelah berada di sana begitu lama, yang benar-benar berbeda dari kita. Jadi, saya benar-benar beruntung dalam kehidupan ini, telah bertemu guru, saudara senior, dan Anda. Saya tidak menyesal. Awalnya, setelah keluar dari pengasingan, saya khawatir bahwa 100 tahun Anda di Sekte Huatian akan membuat hati Anda gelisah seperti saya, membuang-buang waktu dengan sia-sia. Tetapi saudara junior, Anda lebih kuat dari saya, jadi saya bisa lega. Saya benar-benar tidak menyesal, jadi Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Anda pasti lebih bahagia, karena saya tidak ingin melihat wajah khawatir Anda selama hari-hari terakhir saya. Saya pasti akan memilih pemakaman setelah saya pergi. Ingatlah untuk tersenyum ketika Anda mengantar saya pergi. Akan lebih baik jika Anda dapat menemukan seseorang untuk memainkan musik untuk saya seperti di dunia fana, karena saya selalu menyukai acara yang meriah dalam kehidupan ini. Liang Seng terdiam saat mendengar ini. Nada bicara Shen Wukui saat ini tenang, tanpa banyak penyesalan dalam suaranya. Mentalitas seperti ini di antara para kultivator sangat langka. Selain itu, dapat dilihat bahwa Shen Wukui benar-benar santai dan berbicara dengan bebas saat ini, yang sangat sesuai dengan karakternya. Tetapi semakin seperti ini, semakin Liang Seng merasa tidak berdaya. Di antara orang-orang seperti dia, hal yang paling ditakuti adalah menerima perlakuan tulus dari orang lain. Liang Seng masih berencana untuk bertanya dengan lebih hati-hati, "Kakak kedua, menurut apa yang baru saja kamu katakan, bukan karena kamu gagal menerobos setelah meminum pil Yuan emas, tetapi karena masalah rentang hidupmu, tubuhmu tidak dapat mencapai kesempurnaan, kan?" Ya, adik junior pintar dan langsung mengerti. Liang Seng hampir terdiam, karena Shen Wukui, yang selalu tidak serius, menggodanya bahkan saat ini. Namun, Liang Seng tidak keberatan. Sebaliknya, dia memiliki ide yang tidak dapat dijelaskan yang terasa cukup kuat. Tidak ada yang lebih tahu daripada Liang Seng apa alasan Yulongzi menerobos ke alam jiwa baru lahir, karena dialah pemrakarsanya. Karena aku dapat secara tidak sengaja membantunya mengisi kembali energi jiwa baru lahirnya, dapatkah aku perlahan-lahan membantu kakak keduaku mengisi kembali vitalitasnya sendiri dan menjadi sempurna lagi. Bagaimanapun, aku sedang mengolah teknik kuno, dan alam sejatiku berada pada tahap pemurnian esensi menjadi ki, yang merupakan tahap bagi para kultivator untuk memperkuat diri mereka sendiri. Mungkin di bawah metode kultivasi modern, tidak ada kultivator yang lebih tahu tentang penguatan diri daripada aku. Namun, tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini.
Liang Seng hanya memiliki ide yang samar-samar untuk saat ini, dan selain itu, hidup Sen Wukui tidak singkat, dan ada banyak waktu bagi Liang Seng untuk memahami situasi dan membuat pengaturan. Sebenarnya, selama itu tidak memengaruhi keselamatannya sendiri, Liang Seng tentu saja bersedia membantu. Kekejamannya dibangun berdasarkan waktu dan bukan terhadap orang lain. Sikap tulus Sen Wukui memang menyentuh. Ayo pergi, kakak kedua, kita harus kembali sekarang. Bagaimanapun, guru dan murid kita bersatu kembali setelah ratusan tahun sejak gelombang binatang buas, bagaimana mungkin kita tidak bersenang-senang bersama? Adik junior, kamu mengenalku dengan baik. Sebenarnya, setelah aku keluar dari pengasingan, aku tidak terbiasa dengan guru sebagai master sekte, yang perlu menjaga martabatnya sepanjang waktu. Aku tahu bahwa dia juga tidak terbiasa dengan hal itu, tetapi sekarang kita berada di sekte Huatian, mari kita bantu guru bersantai hari ini. Ayo pergi. Keduanya segera naik ke langit di bawah matahari terbenam, meninggalkan tawar yang mereka, bebas dari semua kekhawatiran dan kekhawatiran. Ketika para kultivator sekte Huatian lewat di bawah, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Tawa siapa itu, begitu bahagia dan riang. Ketika Liang Seng dan yang lainnya kembali, Jin Kuanxiu memutuskan untuk tidak tinggal di rumah gua yang telah diatur oleh sekte Huatian tetapi mengikuti Liang Seng ke rumah gua tempat dia tinggal selama 100 tahun. Mereka menghabiskan malam dengan berbagi teh di dekat tungku, dan atas saran Xiang Chen, mereka tidak minum anggur karena mereka perlu memperhatikan fakta bahwa ini bukan sekte Danding. Liang Seng menceritakan secara singkat pengalamannya selama 100 tahun terakhir malam itu, tetapi Jin Kuanxiu masih tidak dapat menebak alasan mengapa sekte Huatian memperlakukan Liang Seng dengan sangat istimewa. Itu hanya bimbingan biasa bagi para siswa sekte Huatian, dan dia bertanya-tanya mengapa Liang Seng diperlakukan dengan sangat baik. Dia menegaskannya berulang kali, tetapi Liang Seng tidak pernah mengungkapkan apapun, hanya mengatakan bahwa selain mengajar dan mengunjungi pasar sekte Huatian, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Aneh memang, namun, dia tidak meragukan bahwa Liang Seng berbohong, karena muridnya telah membuat terobosan ke tahap akhir pembentukan pondasi, membuktikan kerja kerasnya dalam berkultivasi. Ini juga meyakinkan Jin Kuanxiu sampai batas tertentu. Setelah apa yang terjadi pada Sen Wukui, dia sebenarnya khawatir tentang Liang Seng. Jika bukan karena sekte, muridnya tidak perlu meninggalkan rumahnya. Bagaimanapun, sekte Dandinglah yang berutang padanya. Melihat terobosan Liang Seng yang berhasil membuat pikirannya tenang. Dia benar-benar tidak ingin perjalanan kultivasi murid-muridnya terganggu karena masalah waktu. Malam ini, Jin Kuanxiu bukan lagi master sekte Danding, melainkan master yang dihormati oleh ketiga muridnya. Setelah mengobrol sepanjang malam, ikatan mereka semakin kuat. Utusan sekte Danding tiba lebih awal, sementara sekte lainnya tiba satu demi satu di sekte Huatian setengah bulan kemudian. Selain sekte Danding, sekte lainnya memandang sekte Huatian dengan rasa iri dan penyesalan. Namun, masing-masing sekte memberikan hadiah ucapan selamat, seperti sekte Danding yang memberikan sejumlah besar pil spiritual sebagai ucapan selamat. Sebelumnya, tindakan sekte Huatian agak agresif. 3 sekte dan 6 ordo, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, sekarang menjadi 2 sekte dan 6 jalan. Tidak ada sekte lain yang akan berpikir bahwa mereka ikut bersalah. Jika mereka tidak menyetujui persyaratan sekte Huatian dan membela sekte hijau atas bersama-sama, sekte hijau atas mungkin tidak akan menghilang. Namun, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Aliansi sekte saat ini telah menjadi kenyataan, dan penyesalan apapun hanya akan menghukum diri mereka sendiri. Namun, kemunculan seorang master jiwa baru lahir di sekte Huatian benar-benar memberi tekanan pada mereka. Fakta bahwa Jin Kuanxiu dari sekte Danding telah mencapai alam jiwa baru lahir tidak mengguncang mereka, karena mereka sangat mengenal gaya sekte tersebut dan tetap tenang. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah bahwa sekte Huatian tidak akan memanfaatkan orang lain saat mereka dalam kesulitan, dan reaksi dari sekte lain semuanya ada di mata semua orang. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun lagi karena upacara Master Sekte Huatian berjalan lancar, dan setelah itu, sekte lainnya pulang satu persatu. Mereka bahkan lebih bersemangat untuk bekerja lebih keras di dalam hati mereka, berharap sekte mereka dapat segera memiliki master jiwa baru lahir. Sekte Huatian tentu saja memberikan hadiah kepada delegasi sekte, dan meskipun mereka memperlakukan sekte lain dengan biasa,
ketika mengucapkan selamat tinggal kepada Sekte Danding, mereka sangat antusias. Awalnya, yang lain mengira itu karena Jin Kuan-siu, yang juga seorang master jiwa baru lahir. Namun, ketika mereka melihat betapa enggannya eselon atas Sekte Huatian untuk berpisah dengan Liang Seng, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa aneh. Pada saat ini, Jin Kuan-siu bertekad untuk pergi dan khawatir jika dia berlama-lama lagi, mereka mungkin mengusulkan untuk meminjam muridnya selama 100 tahun lagi. Lalu bagaimana? Terakhir kali, mereka menawarkan alat spiritual. Jika itu terjadi lagi, mungkin sulit baginya untuk menolak mengingat kepentingan sekte, dan yang lain akan tergoda. Bagaimanapun, bagi sekte, muridnya hanyalah seorang kultivator, pendirian fondasi, kecil, jadi akan lebih baik untuk pergi sesegera mungkin dan menenangkan diri. Dalam perjalanan pulang, Liang Seng dan saudara-saudaranya secara tidak sadar membahas kesulitan sekte lain, dan mereka tidak bisa menahan perasaan lega. Untungnya, guru mereka adalah yang pertama menembus jiwa baru lahir di antara aliansi sekte. Kalau tidak, jika Sekte Danding tidak memiliki guru jiwa baru lahir, mereka mungkin sama cemasnya dengan sekte lain. Ketika Jin Kuan-siu mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum, kalian tidak perlu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika Sekte Danding kita tidak memiliki guru jiwa baru lahir, sekte kita akan tetap berdiri kuat. Petik 2. Xiang Chen dan yang lainnya penasaran dengan ini, tetapi Jin Kuan-siu tampaknya merasa dia telah berbicara terlalu banyak, jadi dia pura-pura tidur dan menutup matanya. Ini membuat Liang Seng semakin penasaran. Dia memperhatikan kepercayaan diri gurunya yang tulus ketika berbicara sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa yang memberinya keyakinan itu, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan kehadiran seorang Nas Chen Soul Master. Dengan kemampuannya untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, Liang Seng merenungkan situasi itu dan merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, membuatnya semakin penasaran. Tetapi Jin Kuan-siu telah mengambil keputusan dan tidak akan terus membahasnya. Liang Seng hanya bisa menghela nafas dalam hati dan melihat waktu berlalu, berharap dia bisa menemukan jawabannya pada akhirnya. Pada saat ini, Liang Seng tidak memiliki terlalu banyak energi untuk memikirkan hal-hal ini, karena dia sudah mempertimbangkan bagaimana membantu kakak laki-lakinya yang kedua, Shen Wukui, menebus kekurangannya. Dalam beberapa hari terakhir, Liang Seng diam-diam memeriksa fisik Shen Wukui dan menemukannya sangat kuat. Namun, di antara tahap akhir pembentukan pondasi, tubuhnya jelas tidak sempurna, dan selalu ada rasa ketidaklengkapan. Ini berarti bahwa ia belum memenuhi prasyarat untuk meminum pil Yuan emas. Sebelumnya, Liang Seng telah memperoleh beberapa wawasan tentang aura misterius di pil jiwa baru lahir saat menggunakannya untuk membantu kultivasinya. Terobosan suksesnya ke inti emas tahap tengah juga karena untaian aura ini, yang sangat membantu tubuhnya selama tahap pemurnian esensi ke tahap Qi. Shen Wukui tidak perlu memiliki kekuatan fisik seperti Liang Seng, cukup untuk melengkapi tahap akhir pembentukan pondasi. Selain itu, stagnasi Shen Wukui pada langkah terakhir hanya karena dia telah menghabiskan terlalu banyak masa hidupnya. Oleh karena itu, tubuhnya kekurangan dan tidak dapat mencapai kesempurnaan. Liang Seng hampir memiliki rencana di dalam hatinya. Setelah tiba di Sekte Danding, dia senang mengetahui bahwa tempat berburu gunung belakang telah dibuka kembali selama 100 tahun terakhir. Surga juga membantuku. Puncak awan hijau. Xiang Chen, Master Puncak Awan Hijau saat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak ke arah dua saudara juniornya yang nakal, menyebabkan sakit kepala yang cukup parah. Namun, melihat ekspresi mereka yang menyedihkan dan memikirkan inti emas Shen Wukui yang putus asa dan hanya beberapa dekade masa hidup yang tersisa, hatinya tidak dapat menahan diri untuk tidak melunak. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati, cobalah untuk tidak pergi ke lapangan lingkar kedua. Meskipun guru telah memeriksa lapangan berburu gunung belakang sebelumnya, lebih baik berhati-hati. Jangan khawatir, saudara senior, kami mengerti. Setelah berbicara, mereka segera pergi karena takut Xiang Chen akan berubah pikiran. Shen Wukui tertawa terbahak-bahak setelah berlari keluar, saudara junior, kamu benar-benar mengerti aku. Kita harus menikmati hidup sepenuhnya. Bagaimana kita bisa membuang-buang waktu kita yang berharga? Ayo pergi. Hari ini kamu dan aku, sebagai saudara, akan kembali ke Jianghu dan menunjukkan kepada para iblis di lapangan berburu gunung belakang kekuatan kita. Shen Wukui menghabiskan gelombang binatang buas dalam kultivasi tertutup,
jadi kisah-kisah pertempuran epik melawan gelombang binatang buas selalu menggetarkan darahnya. Namun, belum terlambat. Pada saat ini, mereka berdua tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke lapangan berburu gunung belakang. Setelah mendaftar dengan terampil, mereka sudah berada di depan lapangan lingkaran kedua dari lapangan berburu. Meskipun mereka berjanji kepada Chen untuk tidak memasuki lingkaran kedua, sensasi yang sesungguhnya adalah membunuh binatang iblis yang paling ganas di luar lingkaran ini. Mereka berdua adalah kultivator tahap akhir pembentukan fondasi. Bahkan binatang iblis alam ketiga mungkin tidak memiliki peluang melawan kekuatan gabungan mereka. Mereka akan baik-baik saja selama mereka berhati-hati. Pada saat ini, melihat Liang Seng membersihkan jalan di depan, dia tidak bisa menahan perasaan puas. Adik laki-lakinya mulai berdiri sendiri. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar Liang Seng berteriak kaget. Dia segera bergegas maju, dengan cepat mengungkapkan kekhawatirannya. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Ketika dia sampai di sana, dia menemukan binatang gigi pedang menghalangi jalan mereka. Ini adalah binatang iblis yang sangat langka. Darah binatang itu dianggap sebagai suplemen kelas atas, sangat bermanfaat untuk mengisi kembali energi darah. Namun, binatang bergigi pedang biasanya adalah hewan sosial, di depan mereka ada sebanyak 13 binatang bergigi pedang. Jangan panik, adik junior, aku datang. Dalam sekejap, Shen Wukui melepaskan pedang ajaibnya dari pinggangnya. Saat cahaya pedang menyala, dia langsung menyerang binatang bergigi pedang. Liang Seng juga menolak untuk kalah. Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan jimatnya ke arah binatang bergigi pedang. Kerja sama mereka yang sempurna seperti dulu. Melihat ini, Shen Wukui tidak bisa menahan senyum pada Liang Seng. Kedua bersaudara itu benar-benar selaras. Dia merasa sangat puas di dalam hatinya. Binatang bergigi pedang tentu saja tidak akan berdiri di sana menunggu untuk mati, tetapi mereka tidak bisa mendekati saudara-saudara itu karena kerja sama mereka yang sempurna. Setengah jam kemudian, seluruh area 100 meter dipenuhi dengan korban. Meskipun ada jejak pertempuran di Liang Seng dan Shen Wukui, mereka tidak terluka. 13 mayat binatang bergigi pedang tergeletak di kaki mereka, tidak kurang satu pun. Kakak senior, suplemen besar ini adalah yang kau butuhkan. Mungkin dengan memakannya, energi darahmu akan terisi penuh, kata Liang Seng. Dasar bocah kecil, ia suka bahwa adiknya tidak malu membicarakan kondisinya saat ini. Ia menikmati hidup tanpa beban ini daripada merasa terkekang dan tidak merasa nyaman atau alami. Kakak tertua tidak buruk, tetapi ia terlalu kaku dan tidak menyenangkan. Jadi ia lebih nyaman dengan adiknya. Kalau begitu, biarlah aku diberkati oleh kata-katamu, adik junior, dan berpestalah. Pada saat ini, dalam jangkauan indera ilahi Liang Seng, ia telah mengamati situasi sejauh bermil-mil dan tidak menemukan orang lain. Ini adalah rute yang ia tuju. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa begitu kebetulan bertemu dengan segerombolan binatang bergigi pedang? Kakak senior, kau urus binatang bergigi pedang itu dulu, aku akan pergi dan mengumpulkan kayu bakar, lalu kita bisa memanggangnya. Pasti lesat. Baiklah, kulihat kau hanya ingin bermalas-malasan. Kau kumpulkan kayu di sini dan lihat bagaimana kakak seniormu dengan cekatan menangani darah dan daging binatang itu. Sebagai seorang ahli dalam kultivasi pembentukan pondasi, Shen Wukui dengan mudah membersihkan kulit binatang bergigi pedang. Dengan mantranya, air tawar berlimpah, binatang bergigi pedang pun cepat dibersihkan. Mengenai kayu bakar, pohon-pohon berlimpah di tempat berburu di pegunungan belakang. Liang Seng telah menebang cukup banyak kayu dengan lambaian jarinya. Kemudian ia merapal teknik bola api dan api unggun pun menyala. Kakak senior, apakah kau benar-benar akan menggunakan pedang artefakmu sebagai rak barbecue? Bagaimana jika kakak senior tertua mengetahuinya, apakah dia akan memarahimu? Seperti yang kau katakan, dia tidak ada di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Baiklah, datang dan bantu aku. Jadi, setengah jam kemudian, aroma harum memenuhi udara. Tak satu pun dari mereka takut aroma itu akan menarik binatang iblis lainnya, karena Liang Seng baru saja menyiapkan sebuah susunan saat dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Di hadapan Shen Wukui, dia dengan terang-terangan memasang bendera susunan dan mengatur formasi penyembunyian. Mungkin terlihat seperti mereka gegabah di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak pernah menganggap enteng keselamatan dan sangat berhati-hati di area itu. Pada saat ini,
Liang Seng diam-diam mengeluarkan pil yuan emas dan, berdasarkan pengalamannya menelan pil yuan emas di masa lalu, dia mengisolasi aura unik yang dipancarkan oleh pil itu. Saat Shen Wukui melahap binatang bergigi pedang, Liang Seng juga dengan hati-hati mengerjakan banyak tugas, dengan hati-hati mentransfer sedikit aura pil emas ini ke Shen Wukui. Adik junior, mengapa aku merasa sedikit panas? Aku tahu kakak senior agak lemah, binatang bergigi pedang ini adalah tonik yang sangat baik, wajar saja jika kau merasa panas, bukan? Mendengar ini, Shen Wukui tidak dapat menahan tawa dan memarahi, tidak lagi menganggapnya serius, sementara Liang Seng juga merasa lega di dalam hati. Karena itu benar-benar berhasil. Sebagai satu-satunya orang di alam liar yang mengolah teknik kuno, dialah yang paling banyak bicara dalam memurnikan Qi. Di bawah pengaruh aura unik dari pil yuan emas yang ditransfer olehnya, kondisi Shen Wukui mengisi kekurangan sebelumnya di tubuhnya. Namun, setelah beberapa saat, Liang Seng berhenti mentransfer aura khusus dari pil yuan emas. Meskipun dia telah menggunakan kurang dari sepertiga, Shen Wukui sudah jenuh dan tidak dapat melanjutkan, jika tidak, itu akan menjadi penghalang yang lebih besar. Sekarang Shen Wukui semakin terasa panas di sekujur tubuhnya, dia akhirnya merasa ada yang tidak beres. Liang Seng kemudian berpura-pura panik dan menyentuh dahi Shen Wukui. Kakak senior, kepalamu panas. Kita harus segera keluar dan membiarkan guru melihat apa yang terjadi padamu. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua segera meninggalkan tempat berburu gunung belakang, dan mencari Jin Kuan-Siu tanpa menunda. Setelah mendengar keributan itu, Jin Kuan-Siu segera keluar untuk memeriksa. Awalnya, dia juga khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Shen Wukui, tetapi setelah memeriksanya, dia benar-benar tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Jin Kuan-Siu sangat terkejut. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kondisi tubuh murid keduanya, tetapi sekarang telah sepenuhnya berbalik, murid keduanya benar-benar telah mencapai tahap akhir pembentukan pondasi yang sempurna. Yang berarti, inti emas dapat diperkirakan. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini Jin Kuan-Siu merasa seolah-olah pandangan dunianya telah runtuh, tidak dapat menahan, dia meraih lengan Shen Wukui dengan satu tangan dan dengan lembut memasukkan mana jiwa baru lahirnya ke dalam tubuh Shen Wukui. Karena kegembiraan Jin Kuan-Siu, tangannya agak kuat, yang membuat Shen Wukui untuk sementara melupakan panas di tubuhnya karena rasa sakit. Guru, santai saja, ini sakit. Baru saat itulah Jin Kuan-Siu mendapatkan kembali kendali, dan dengan cepat melepaskan tangannya, tetapi dia masih tampak cemas. Cepat katakan padaku apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan sebelumnya, mengapa kalian berhasil mencapai tahap akhir pembentukan pondasi yang sempurna. Hah, setelah mendengar ini, Shen Wukui juga bingung. Liang Seng lah yang berpura-pura bereaksi di samping, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, berteriak dengan gembira, "Tuan, maksudmu tubuh kakak kedua sempurna, dan inti emasnya penuh harapan." Ya, apakah fungsi penyubur darah dari binatang bergigi pedang begitu kuat? Baru saja, kakak keduaku dan aku pergi ke tempat berburu gunung belakang dan bertemu dengan binatang bergigi pedang. Setelah dia memakan daging panggang binatang bergigi pedang, dia berkata tubuhnya panas. Kami menyadari ada yang tidak beres, jadi kami segera kembali. Binatang bergigi pedang, kamu baru saja memakan binatang bergigi pedang, tidak ada yang terjadi lagi. Setelah mendengarkan ini, Jin Kuan-Siu juga bingung. Berpikir dalam hati, apakah binatang bergigi pedang memiliki fungsi ini? Tapi dia tidak bisa diganggu dengan itu sekarang. Dalam kegembiraannya, dia tidak ragu untuk menendang Shen Wukui, yang terbaring di tanah, hingga berdiri. Apa yang kau lakukan berbaring di sana? Ini sebotol pil yuan emas, sekarang pergilah dan mulailah kultivasi tertutupmu dengan sungguh-sungguh. Aku akan meminta Xiang Chen mengawasi, jangan pernah berpikir untuk bermalas-malasan. Hah, kenapa kau belum pergi? Shen Wukui masih sedikit linglung saat ini. Setelah melangkah keluar dari pintu, dia kembali ke dunia nyata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan ke langit. Di dalam aula Master Sekte, Jin Kuan-Siu mendengar keributan di luar, dan tidak bisa menahan senyum. Simpul di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan sebelumnya akhirnya terlepas. Puncak awan hijau. Puncak awan hijau kembali ke keadaan tenangnya yang langka setelah Shen Wukui melakukan kultivasi pintu tertutup. Namun, setelah dia mengasingkan diri, Liang Seng tampaknya mengalami masa-masa sulit. Karena dia ditangkap oleh Jin Kuan-Siu untuk melakukan pekerjaan yang melelahkan,
dia diseret kembali ke tempat perburuan gunung belakang untuk berburu dan memukuli binatang bergigi pedang. Tempat perburuan di gunung belakang ketakutan karena tindakan Jin Kuan-Siu. Semua binatang iblis di sana menggigil, takut bahwa mereka juga akan terlibat dalam kekacauan itu. Untungnya, Jin Kuan-Siu hanya menargetkan binatang bergigi pedang. Setelah hampir memusnahkan binatang bergigi pedang, dia meninggalkan tempat perburuan gunung belakang untuk kembali ke puncak Danyang untuk melakukan eksperimennya. Sebulan kemudian, Jin Kuan-Siu menggelengkan kepalanya, tidak dapat menahan kekecewaannya. Meskipun binatang bergigi pedang memang merupakan suplemen yang hebat bagi para kultivator, itu masih jauh dari cukup untuk membantu Shen Wukui mencapai pembentukan pondasi yang sempurna. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah semua percobaannya tidak membuahkan hasil, hasilnya tidak seperti yang dibayangkannya, membuat Jin Kuan-Siu hampir menghancurkan otaknya sendiri untuk mencari tahu alasannya. Xiang Chen, yang membantu Jin Kuan-Siu dalam percobaannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, keberuntungan macam apa yang dimiliki adik junior kedua untuk hidup kembali. Aku belum pernah mendengar ada orang yang gagal dan diberi kesempatan lagi. Tunggu sebentar, kata-kata Xiang Chen yang mengeluh membuat mata Jin Kuan-Siu berbinar. Sepertinya dia telah menangkap secerca inspirasi, dan dia menepukkan kedua tangannya. Dia menatap Liang Sheng dengan saksama, matanya berbinar. Liang Sheng tidak dapat menahan rasa ngeri. Dia telah dengan hati-hati menutupi jejaknya, tidak meninggalkan jejak apapun, jadi mengapa guru menatapnya dengan penuh perhatian? Apakah dia telah mengabaikan sesuatu dan membocorkan dirinya sendiri pada beberapa detail kecil? Tetapi itu tidak mungkin. Tepat saat itu, Jin Kuan-Siu berkata pelan, "Chener, sebenarnya kamu salah. Adik laki-lakimu yang kedua bukanlah satu-satunya. Sebelumnya, Yu Longzi dari Sekte Huatian juga berada di ambang kegagalan, tetapi dia secara ajaib bangkit dan berhasil mencapai alam Nas Chen Sol." Ah, Xiang Chen terkejut setelah mendengar ini. Apa hubungannya dengan apapun? Pada titik ini, Jin Kuan-Siu menatap Liang Sheng, wajahnya dipenuhi dengan kebaikan dan senyum di bibirnya. Aku akhirnya mengerti mengapa teman Taois Yu Longzi secara tidak sengaja keceplosan, mengatakan bahwa Cenger kamu adalah jimat keberuntungan dari Sekte Huatian. Sebelumnya, Yu Longzi berhasil menembus batas, dan hari ini Wukui berhasil mengakhiri ketidaksempurnaannya dengan sempurna. Faktor umum yang membuat mereka beruntung adalah karena mereka berada di dekatmu. Sepertinya Cenger, kamu memang orang yang sangat beruntung. Mendengar ini, mulut Xiang Chen ternganga karena terkejut, sementara Liang Sheng berpura-pura bingung. Namun, dia diam-diam menghela napas lega. Dia takut tuannya telah menemukan sesuatu. Sekarang setelah dia menyadari bahwa dia telah salah menafsirkan, tidak ada masalah. Dia hanya perlu terus menghadapi setiap gerakan yang muncul. Cener, masalah yang aku bicarakan hari ini, jangan pernah kau ungkapkan kepada siapapun. Kepada orang luar, katakan saja bahwa Wukui berhasil membangun kembali fondasinya dengan sempurna karena aku campur tangan. Ya, setelah itu, Jin Kuan-Siu menatap Liang Sheng dengan tajam. Cenger, kamu juga harus berhati-hati. Lebih baik tetap di puncak awan hijau dan tidak pergi ke tempat lain. Tunggu sampai aku memberimu informasi pasti sebelum kau bisa pergi. Ya, Tuan. Setelah Xiang Chen dan Liang Sheng pergi, wajah Jin Kuan-Siu menunjukkan ekspresi senang. Apa hal terpenting dalam kultivasi? Takdir, surga telah memberkati sekte dan Dingku. Puncak awan hijau. Sejak percakapan itu, kehidupan Liang Sheng tiba-tiba menjadi sangat damai, kembali ke gaya hidupnya yang biasa. Namun, tidak jelas siapa yang membocorkan informasi tersebut, tetapi sekarang semua sekte di luar penuh dengan rumor tentangnya. Ini sebenarnya bukan hal yang tidak terduga, karena bagaimanapun juga Shen Wukui adalah murid Jin dan pemulihannya yang ajaib dari kematian tentu saja menarik perhatian. Awalnya, itu tidak terlalu menjadi masalah, tetapi begitu seseorang menggali insiden yang melibatkan Sekte Huatian di masa lalu, situasinya mulai berubah. Terutama dahulu kala, karena operasi tertentu oleh Sekte Hijau Atas, sebagian besar sekte lain memiliki pengikut dari garis keturunan keluarga Zhou. Berdasarkan kemampuan garis keturunan mereka, tidak butuh waktu lama bagi sekte lain untuk mendapatkan tebakan serupa dari mulut mereka. Murid ketiga Jin Kuan-Siu, Yang Cheng, lahir dengan atribut keberuntungan, yang mungkin dapat membalikkan situasi yang buruk. Buktinya adalah kebangkitan Shen Wukui dari ketiadaan dan pemulihan ajaib Yu Longzi di jalur kultivasi.
Situasi seperti itu membuat semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Sekte Danding, atau, lebih tepatnya, mereka mengarahkan perhatian mereka pada Liang Seng. Semua orang mulai bertanya-tanya, mungkinkah Yang Cheng dari Sekte Danding adalah jimat keberuntungan, yang mampu membawa keberuntungan bagi siapapun yang dekat dengannya, dan membalikkan situasi yang putus asa. Seiring rumor menyebar lebih jauh di antara sekte-sekte yang gelisah, dia dilihat oleh semua orang sebagai sesuatu seperti pilihan terakhir. Jin Kuan-Siu tiba-tiba dibombardir dengan permintaan dari semua sekte lain yang ingin meminjam muridnya, Yang Cheng. Awalnya dia sangat bingung, tetapi setelah diselidiki, wajahnya berubah hitam karena marah. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor ini? Terlebih lagi, situasi ini adalah rahasia Sekte Danding sendiri. Sekarang, semuanya telah terungkap, yang berarti ada masalah di dalam Sekte Danding. Sayangnya, hal seperti itu tidak dapat dihindari ketika orang-orang berkumpul bersama. Selalu ada orang yang, karena iri hati atau motif lain, berperilaku tidak rasional. Tetapi ini adalah Sekte Danding, yang sekarang dibawa kepemimpinan Jin Kuan-Siu. Dia tidak tahan dengan ketidakharmonisan dalam sekte tersebut, tetapi setelah luapan amarahnya, dia duduk dengan sedih tanpa mendapatkan hasil apapun. Pada akhirnya, siapa yang bisa mengaku tidak memiliki motif egois? Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Jika Yang Cheng bukan muridnya, bukankah dia akan tergoda untuk mencoba peruntungannya setelah mendengar berita seperti itu? Bagaimanapun, ini melibatkan pengejaran, kultivasi. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Ketika Liang Seng dipanggil oleh Jin Kuan-Siu ke Aula Master Sekte, wajahnya tidak terlihat begitu baik. Pada saat ini, dia jelas telah mendengar berita itu juga sekte lain telah menganggap diri mereka sebagai versi alternatif dari Tang Sanzang, ingin mendapatkan sedikit keberuntungan dengan bergaul dengan Liang Seng dan melihat apakah mereka juga dapat mencapai terobosan. Namun, kebenaran tidak bisa lebih jelas baginya. Yang lebih mengganggunya sekarang adalah orang yang membocorkan informasi tentang Shen Wukue di dalam Sekte Danding. Mungkin dia terlalu santai di dalam Sekte Danding terlalu lama. Selama beberapa ratus tahun bersantai, dia tanpa sadar telah menurunkan kewaspadaannya karena suasana yang ramah di dalam sekte tersebut. Guru, Jin Kuan-Siu menatap murid termudanya, hatinya sedikit sakit. Demi sekte tersebut, Liang Seng telah berkeliaran di luar selama 100 tahun, dan sekarang dia masih diawasi dengan niat jahat. Cenger, akhir-akhir ini ada beberapa masalah dengan sekte. Mengapa kamu tidak menutup diri seperti kakak senior keduamu untuk sementara waktu dan menghindari masalah? Bagaimanapun, kakak senior tertuamu adalah kepala puncak awan hijau. Selama dia ada di sana, tidak ada yang bisa mendekati guamu. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada kultivasimu dan tidak memikirkan hal lain. Namun, Liang Seng hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tentu saja, Jin Kuan-Siu dapat berpikir seperti ini karena dia adalah gurunya. Tetapi bagaimana dengan master puncak dan tetua lainnya? Jika sekte lain mengeluarkan harga yang mirip dengan alat roh, seperti yang dilakukan sekte Huatian sebelumnya, apakah mereka akan tergoda lagi? Oleh karena itu, mundur ke kultivasi tertutup bukanlah solusi terbaik. Selain itu, Jin Kuan-Siu dan yang lainnya benar-benar peduli padanya, jadi melakukan itu hanya akan menambah tekanan pada mereka. Jika mereka tidak dapat menemukannya, siapa yang akan mereka targetkan? Tanpa harus memikirkannya, Jin Kuan-Siu dan yang lainnya pasti akan menanggung bebannya. Meskipun Liang Seng tidak menganggap dirinya sebagai orang baik, dia tetap memiliki prinsipnya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang di sekitarnya mendapat masalah karena masalahnya. Guru, jika aku mengasingkan diri, apa yang akan terjadi pada Sekte Danding? Jika sekte lain benar-benar bersatu untuk menekan kita, maka meskipun aku mengasingkan diri, aku harus muncul. Setelah mendengar ini, Jin Kuan-Siu menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan selanjutnya bahkan mengejutkan Liang Seng. Cenger, kamu meremehkan Sekte Danding kita. Bahkan jika sekte lain bersatu melawan kita, sekte kita tidak akan hancur. Apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu ketika kita kembali dari upacara pemimpin Sekte Huatian? Bahkan tanpa seorang pemimpin jiwa baru lahir, Sekte Danding kita akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Aku katakan padamu sekarang, hal yang sama masih berlaku. Sekte kita hanya netral, tetapi bukan berarti kita bisa didesak. Sekarang kita hanya tidak ingin menarik masalah.
Kita hanya ingin hidup damai di daerah terpencil. Tetapi itu tidak berarti kita akan membiarkan orang lain menekan kita. Pada titik ini, Jin Kuan-Siu berhenti, tampaknya membuat keputusan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan seluruh aula pemimpin sekte langsung terputus dari dunia luar. Liang Seng sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan gurunya selanjutnya yang membutuhkan kehati-hatian seperti itu. Apakah dia akan mendengar beberapa rahasia sekte hari ini? Di atas daerah terpencil, ada kota abadi, yang pasti sudah kau ketahui. Kita bergantung pada kota abadi untuk bertahan hidup, dan kota itu akan melindungi daerah terpencil. Sama, seperti hampir 10.000 tahun yang lalu, ketika 3 sekte dan 6 ordo berada di ambang kehancuran oleh gelombang binatang buas, kota abadilah yang campur tangan dan membiarkan warisan mereka berlanjut. Tetapi tahukah Anda mengapa kota abadi muncul tepat pada waktunya? Itu karena sekte Danding kami adalah mata kota abadi di daerah terpencil, dan kami adalah bidak caturnya yang ditempatkan di sini. Namun, situasinya sangat rumit, dan sekte Danding kami tidak akan meminta bantuan kota abadi kecuali sekte tersebut menghadapi kehancuran. Tetapi jika kami mencapai momen kritis, kami tidak akan kaku. Kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Saya tidak tahu apakah Anda ingat area pelindung gunung kedua kita. Saat itu, kita telah mengundang seorang tetua tamu dari kota abadi, tetapi pernahkah Anda mendengar sekte lain mengundang seseorang dari kota abadi untuk membantu? Inilah yang membuat sekte Danding kita istimewa, yang membedakan kita dari yang lain. Mereka dapat dihancurkan, tetapi selama daerah terpencil tetap stabil, segala hal lainnya dapat kita pilih untuk tidak campur tangan. Namun, ketika menyangkut penghancuran daerah terpencil atau krisis pemusnahan sekte Danding kita, saat itulah kita akan terhubung dengan kota abadi. Tetapi karena kita adalah mata kota abadi, kita harus selalu bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh perubahan di dunia. Biarkan mereka bertarung jika mereka mau. Kita hanya perlu menjauh dari keributan dan tidak terlibat. Jika bukan karena hubungan kita dengan kota abadi, apakah menurut Anda akan ada sekte di daerah terpencil yang bersedia untuk tetap sepenuhnya netral? Selama ada orang, ada keinginan. Bagaimana setiap generasi pemimpin sekte Danding selanjutnya dapat mempertahankan tekad awal dan kenetralan mereka yang tak tergoyahkan? Itu karena hanya sekte kita yang bisa eksis selamanya di daerah terpencil. Jika sekte lain berani menimbulkan masalah, maka mereka tidak akan punya alasan lagi untuk eksis. Kota abadi tidak mengizinkan keberadaan apapun yang menantangnya di daerah terpencil. Warisan sekte lain tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan seekor anjing di kota abadi. Bagi kami, dengan kata kasar, kami tidak lebih dari anjing-anjing kota abadi di daerah terpencil. Meskipun mungkin terdengar kasar, itu adalah kebenaran. Jadi, Cenger, kamu tidak boleh menanggung beban apapun di hatimu. Langit tidak akan runtuh, dan sebagai pemimpin sekte dari sekte Danding, tidak bisakah aku melindungi muridku sendiri? Pada saat ini, Liang Seng terlalu terkejut untuk mengatakan sepatah kata pun. Pengungkapan ini sama mengejutkannya dengan ketika dia mengetahui bahwa keluarga kerajaan Dayan sekuler dan sekte tak bernyawa sebenarnya adalah satu dan sama. Kebenarannya terlalu mencengangkan. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati bahwa tidak mengherankan bagaimana sekte Danding berhasil mempertahankan ketenangannya. Pada saat ini, semua keraguannya sebelumnya tentang sekte Danding telah sirna. Di mana di dunia ini seseorang dapat menemukan sekte yang benar-benar tanpa keinginan dan sepenuhnya netral. Namun, keinginan sekte Danding telah lama melampaui daerah terpencil. Mungkin misi mereka atau keberadaan mereka adalah untuk memantau seluruh daerah terpencil untuk kota abadi. Ini mengerikan. Terlebih lagi, ketika tetua tamu diundang oleh kota abadi sebelumnya untuk menyiapkan susunan, tidak ada yang menipu siapapun. Namun, begitu banyak kerentanan yang jelas telah diabaikan oleh 3 sekte dan 6 ordo selama bertahun-tahun. Pasti ada beberapa cara khusus yang terlibat, jika tidak, mengapa tidak ada riak sama sekali? Tunggu, tampaknya dia juga telah mengabaikan masalah ini. Setelah keberhasilan susunan pelindung gunung kedua, sekte tersebut ditinggalkan dengan gelar tetua tamu, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Dengan kata lain, sekte Danding mungkin memiliki sarana untuk mengirim orang kembali ke kota abadi. Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berpacu. Setelah tiba di timur jauh dengan alamat yang diberikan oleh Domaine Desolate Zoumo, dia melihat susunan teleportasi kota abadi.
Apakah ada satu di dalam sekte Danding juga? Setelah memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tidak heran Penatua Jin sebelumnya mengatakan bahwa sekte Huatian tidak akan dimusnahkan bahkan jika tidak ada master jiwa baru lahir yang hadir. Jika sekte Danding menghadapi bahaya pemusnahan, mungkin para kultivator dari kota abadi yang akan muncul di depan musuh-musuh mereka. Mungkin menyadari keterkejutan Liang Seng, Jin Kuan-Siu sangat puas di dalam hatinya. Namun, dia memutuskan untuk mengetuk Liang Seng. Namun, Cenger, kecuali jika sudah sampai pada titik pemusnahan, kita tidak akan menghubungi kota abadi. Sama seperti saat gelombang binatang buas, kita tidak akan menggunakan kekuatan kota abadi sampai saat-saat terakhir. Kita hanya tidak menyangka bahwa ketua sekte akan jatuh pada tahap akhir gelombang binatang buas. Namun, pengorbanan mereka sepadan, karena mereka mampu meredakan gelombang binatang buas. Selain itu, setelah itu, aku secara tidak sengaja menerobos ke alam jiwa baru lahir, dan sekte Danding tidak mengalami keresahan apapun. Jadi, masalah ini hanya dikomunikasikan sebentar ke kota abadi setelah aku menjadi ketua sekte. Faktanya, baru setelah aku menjadi ketua sekte, aku mengetahui hubungan antara sekte Danding dan kota abadi. Tidak peduli siapa itu, selama mereka bisa menjadi ketua sekte dan mencapai aula ketua sekte, mereka akan tahu kebenarannya. Adapun tetua agung, dia sementara waktu mengambil posisi master sekte saat itu, jadi dia juga tahu kebenarannya, itulah sebabnya dia kemudian menjadi tetua agung. Setelah mengatakan ini, Jin Kuan-Siu menatap Liang Seng dalam-dalam. Liang Seng segera mengerti bahwa karena tetua agung bukan lagi master sekte dan telah mengetahui rahasia ini, dia melakukan kultivasi tertutup tak lama setelah upacara master sekte dan tidak muncul sejak saat itu. Itu untuk menyembunyikan rahasia ini. Tunggu, bagaimana dengan dirinya sendiri? Jin Kuan-Siu, melihat reaksi Liang Seng, memberinya pandangan yang berarti. Cenger, kamu sebenarnya bahkan lebih luar biasa daripada Cener dan Kuer. Jadi berlatihlah dengan keras, mungkin di masa depan sekte Danding akan mengandalkanmu. Apakah Master bermaksud membiarkannya menjadi Master Sekte? Atau apakah dia benar-benar menghargainya sehingga dia akan mengungkapkan rahasia ini kepada dirinya sendiri? Ngomong-ngomong, karena kamu bukan Master Sekte dari Sekte Danding kami, sekarang setelah kamu mengetahui kebenaran ini, lebih baik bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa kamu tidak akan mengungkapkannya. Apalagi yang bisa Liang Seng lakukan selain langsung bersumpah atas nama Yang Cheng. Namun, dalam hatinya, dia berpikir bahwa sepertinya dia tidak punya pilihan selain berkultivasi secara tertutup untuk saat ini demi menghindari masalah-masalah ini. Liang Seng tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini, tetapi dia segera pulih. Sebenarnya, kultivasi secara tertutup juga cukup bagus. Bagaimanapun, dia memiliki cukup sumber daya di tubuhnya untuk berkultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dan dia tidak memiliki hambatan dalam kultivasinya. Pada saat itu, dia bahkan tidak berani menebak alam seperti apa yang akan dia capai. Namun, di sisi lain, pikirannya sama sekali berbeda dari apa yang diduga Jin Kuan-Siu. Dia tidak merasa lebih aman, karena hubungan antara Sekte Danding dan Kota Abadi. Bagaimanapun, hubungan apapun di dunia kultivasi tidak dapat diandalkan. Bahkan dengan dukungan dari Kota Abadi, bukankah Dandingsi pada akhirnya tetap mati? Terlebih lagi, jika bukan karena dia, daerah terpencil akan lama berada di bawah kendali binatang iblis. Pada saat itu, bahkan jika Kota Abadi turun tangan, mereka hanya akan mendukung sekte baru. Bagi orang-orang seperti mereka, hidup mereka sama sekali tidak berarti bagi Kota Abadi. Dengan pemikiran ini, kultivasi tertutup tampaknya cukup baik baginya saat ini, karena ia memiliki begitu banyak masalah hanya karena banyaknya keterikatan sebab dan akibat yang dimilikinya. Dan cara terbaik untuk menyelesaikan sebab dan akibat adalah waktu. Terus terang, siapa yang akan mengganggunya setelah semua orang, termasuk gurunya, meninggal? Memikirkan hal ini, Liang Seng menganggukkan kepalanya, akhirnya mengambil keputusan. Guru, saya mengerti. Saya akan segera memasuki kultivasi tertutup. Mohon urus semuanya sementara ini. Silakan. Melihat Liang Seng menerima saran itu, Jin Kuan-Siu juga sedikit rileks, berharap murid mudanya dapat menerobos ke alam jiwa baru lahir di masa depan. Jika tidak, dia hanya bisa tetap berada di Sekte Danding seperti tetua agung,
tidak pernah pergi lagi. Sekte Danding. Utusan dari sekte lain tiba di puncak Danyang segera setelah itu, bahkan sekte Huatian bergegas datang, menanyakan tentang situasi Liang Seng secara tidak langsung. Setelah mendengar bahwa Liang Seng sedang berkultivasi tertutup, wajah orang-orang dari sekte lain berubah, sementara hanya orang-orang dari sekte Huatian yang diam-diam menghela napas lega. Sekte Huatian tentu saja tidak ingin Liang Seng pergi ke sekte lain. Meskipun mereka juga percaya bahwa terobosan Liang Seng ke alam jiwa baru lahir terlalu mengada-ada, lebih baik berhati-hati, karena kultivasi itu misterius. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu tersenyum lebar, tetapi ada ketegasan dalam kata-katanya. Sekte Danding menyambut semua sekte untuk datang dan belajar, tetapi mengambil murid mereka sendiri sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika itu seperti sekte Huatian, menawarkan alat spiritual lain masih mustahil. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa dikatakan yang lain. Jin Kuan-Siu adalah master jiwa baru lahir, dan kesopanannya hanya karena posisi netral sekte Danding. Mereka tentu tidak akan tidak berterima kasih. Setelah melihat ini, sekte Huatian tampak agak menyesal di permukaan, tetapi dalam hati mereka, mereka sangat gembira. Karena tidak ada yang berhasil mengundang Yang Cheng, jika rumor itu benar, maka hanya sekte Huatian yang akan menikmati manfaatnya. Pada akhirnya, sekte Huatian kita masih berjalan di depan sekte lain. Namun, ini membuat mereka menyadari bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dengan cepat, jangan sampai mereka menyia-nyiakan keuntungan mereka. Puncak Awan Hijau. Tahun pertama kultivasi pintu tertutup Liang Seng. Selama tahun ini, sekte Danding relatif damai, kecuali penurunan jabatan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan dari seorang murid pendirian yayasan dari Puncak Awan Hijau ke pasar, melayani di sana selama 300 tahun. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sekte Danding dalam kehidupan ini, meninggal karena usia tua di pasar. Kecuali dia bisa menerobos ke alam inti emas dan memperpanjang hidupnya selama 1000 tahun, dia mungkin bisa kembali ke sekte Danding. Mengenai perubahan mendadak itu, Xiang Chen, Master Puncak-Puncak Awan Hijau, tidak banyak mengungkapkan, tetapi semua orang kurang lebih bisa menebak alasannya. Anak tertua ketiga dari Puncak Awan Hijau, Yang Cheng, telah dipaksa untuk berkultivasi secara tertutup saat ini. Sulit untuk tidak menghubungkan kedua kejadian ini. Tampaknya mulai sekarang, sekte Danding harus lebih berhati-hati tentang urusan Yang Cheng. Tidak ada yang berani bercanda lagi, terutama karena garis Puncak Awan Hijau tampaknya sangat protektif terhadap murid-murid mereka. Tahun ke-10 Liang Seng berkultivasi secara tertutup. Mungkin tidak ada yang menyangka Liang Seng akan mengunci diri seperti ini. 10 tahun berkultivasi secara tertutup, terutama karena dia baru saja mencapai tahap akhir pembentukan pondasi ketika dia kembali ke sekte. Menurut akal sehat, bahkan kultivator paling berbakat dengan kekayaan luar biasa harus menunggu setidaknya 70 tahun untuk mencapai tahap pembentukan pondasi akhir dan kemudian puncak pembentukan pondasi. Jadi, 70 tahun ini sebenarnya tidak begitu produktif bagi kultivator tahap akhir pembentukan pondasi, tetapi itu menunjukkan bahwa Yang Cheng memiliki karakter yang ulet dan benar-benar dapat menahan kesepian. Tetapi mengingat kekayaannya sebelumnya, mungkin bukan tidak mungkin Puncak Awan Hijau akan menyambut Taois inti emas lainnya dalam 100 tahun. Tentu saja, pada awalnya, orang-orang mengira tindakan Liang Seng itu impulsif. Akan tetapi, selama 10 tahun terakhir, sekte-sekte lain telah menanyakan tentang Yang Cheng setiap 1 atau 2 tahun. Tidak sulit untuk melihat bahwa niat mereka tidak berubah. Dari sudut pandang ini, Yang Cheng, yang berkultivasi secara tertutup tampaknya merupakan hal yang baik. Setidaknya dia tidak perlu lagi bepergian antar sekte lain. Lagi pula, tidak seorang pun tahu apakah dia akan memiliki keberuntungan yang sama seperti di sekte Huatian jika dia pergi ke sekte lain selama 100 tahun dan dengan lancar maju melalui tahap akhir pembentukan pondasi. Para pengikut sekte Danding juga mendengar beberapa rumor selama tahun-tahun ini. Sekte-sekte lain siap untuk menawarkan tidak kurang dari apa yang ditawarkan sekte Huatian sebelumnya, yang berarti setidaknya 1 alat roh, sebagai imbalan atas kebebasan Yang Cheng selama 100 tahun. Akan tetapi, tidak seorang pun telah memverifikasi berita ini. Mengingat kejadian sebelumnya di mana seorang pengikut Puncak Awan Hijau dibuang ke pasar selama 300 tahun, tidak seorang pun berani membicarakannya dengan sembarangan.
20 tahun Liang Seng berkultivasi secara tertutup. Saat ini, tidak banyak orang yang masih ingat kultivasi tertutup Liang Seng, karena waktu membuat orang melupakan orang yang belum pernah mereka lihat. Hanya ketika murid-murid puncak awan hijau memiliki waktu luang, mereka sesekali akan menyebut sosok legendaris Liang Seng sebagai topik pembicaraan santai. Dia adalah murid pendirian yayasan yang didambakan oleh sekte lain, bahkan Raja Sejati Inti Emas biasa tidak menerima perlakuan seperti itu. Namun, sekarang 20 tahun telah berlalu, dan sekte lain juga telah melihat niat sekte Danding. Selama mereka tidak ingin berselisih dengan sekte Danding, mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Jadi, mereka secara bertahap berhenti membuat permintaan seperti itu, dan melihat situasi ini, tidak ada yang lebih bahagia daripada Jin Kuan-Siu dan muridnya Xiang Chen. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, sekte lain akan benar-benar menyerah untuk mencoba meminjam Yang Cheng. Namun, Chenger saudara junior benar-benar luar biasa. Dalam kurun waktu 20 tahun yang mustahil untuk diselesaikan, dia berhasil menjaga ketenangannya, tetap berkultivasi secara tertutup tanpa keluar. Dia benar-benar ulet dan kejam. Sebelumnya mereka mengira bahwa jika Liang Seng tidak dapat bertahan, mereka akan membiarkannya keluar sementara untuk mengatur napas. Sebelum kedatangan sekte lain, dia akan segera memasuki kultivasi tertutup lagi. Rencana mereka terutama tentang penghindaran, tetapi mereka tidak menyangka Liang Seng akan begitu bertekad, memasuki kultivasi tertutup dan tidak pernah keluar. Jin Kuan-Siu tidak dapat menahan tawa dan menangis melihat situasi ini. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, dia lebih puas daripada apapun. Dengan murid juniornya yang memiliki pola pikir seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak menerobos ke alam inti emas? Bagaimanapun, murid juniornya selalu diberkati dengan keberuntungan. Di antara murid sekte dalam, hanya ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal keberuntungan. 30 tahun Liang Seng berkultivasi secara tertutup. Hati Jin Kuan-Siu tidak lagi hanya dipenuhi dengan kepuasan, tetapi juga dengan sedikit kekhawatiran. Sudah 30 tahun, mengapa Chenger belum keluar juga? Memang benar bahwa kultivator harus tenang dan diam selama berkultivasi secara tertutup, tetapi dalam keadaan di mana tidak mungkin untuk membuat terobosan, kultivator tidak boleh berkultivasi secara tertutup tanpa batas waktu. Untungnya, melalui token kehidupan Liang Seng yang tertinggal di kantor urusan internal, Jin Kuan-Siu merasakan bahwa semuanya baik-baik saja dengannya. Baru saat itulah dia merasa sedikit lega dan diam-diam menunggu murid juniornya keluar dari kultivasi tertutup. 40 tahun Liang Seng berkultivasi secara tertutup. Pada titik ini, selain murid-murid pembangun pondasi sekte dalam, banyak murid puncak awan hijau lainnya hampir tidak dapat mengingat keberadaan Liang Seng, apalagi seluruh sekte. Meskipun semua orang tahu Liang Seng ada karena dia adalah adik laki-laki Xiang Chen, master puncak saat ini, tidak seorang pun pernah melihatnya, jadi bagaimana mereka bisa mengingatnya? Dalam 10 tahun terakhir, Jin Kuan-Siu telah mengesampingkan status master sektenya dan sering muncul di puncak awan hijau. Tindakan seperti itu jarang terjadi sejak dia menjadi pemimpin sekte Danding. Penerjemah, 549.690.339. Kegigihan murid ini, harus diakui, sangat luar biasa. Mungkin karena aku pernah memberitahunya rahasia sekte Danding, dengan sengaja memprovokasi dia untuk berusaha lebih keras dan menerobos untuk menjadi master sekte, yang memberinya tekanan. Tapi sekarang, dilihat dari aura yang dirasakan, murid juniorku melakukannya dengan baik. Ini mengingatkan Jin Kuan-Siu pada saat ketika anak alkimia, seorang murid sekte luar, berdiri teguh di tengah tekanan yang sangat besar, dengan penampilan yang sangat mengesankan. Bukankah kegigihan dalam dirinya ini, terlepas dari bakatnya yang mengerikan, yang aku hargai pada murid juniorku ini? Bocah ini memang bisa diajar. Sayang sekali kita adalah orang-orang dari daerah terpencil, kalau tidak, Chenger, kau mungkin telah melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Pada titik ini, Jin Kuan-Siu akhirnya kehilangan keasyikan yang dimilikinya sebelumnya. Mungkin kali ini, murid juniornya akan berkultivasi secara tertutup untuk waktu yang lama. Namun, ia percaya bahwa begitu muridnya muncul, seluruh sekte akan terkejut. Ini adalah intuisinya sebagai master jiwa baru lahir. Namun, mematuhi perintah rahasia Jin Kuan-Siu, Xiang Chen secara pribadi mengubah area kultivasi Liang Seng dan Shen Wukui menjadi area terlarang. Tanpa perintahnya,
tidak seorang pun di puncak awan hijau diizinkan untuk mendekati rumah gua tertutup mereka. Liang Seng berkultivasi dalam pengasingan selama 50 tahun. Liang Seng masih belum muncul, tetapi ada kegemparan di tempat lain di puncak awan hijau, hanya untuk mendengar lolongan panjang bergema di seluruh puncak awan hijau. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah suara lolongan itu. Ternyata Shen Wukui, yang telah berkultivasi secara tertutup selama 50 tahun, telah keluar. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu juga muncul di tempat kejadian, menatap Shen Wukui di udara, dengan senyum di wajahnya, sementara Xiang Chen tiba selangkah kemudian, meskipun dia berada di puncak awan hijau. Guru, saya akhirnya mencapai alam inti emas. Bagus sekali. Sebenarnya, mencapai kesempurnaan pembentukan fondasi hanyalah langkah penting, yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi untuk menyerang alam inti emas. Tetapi apakah seseorang dapat berhasil menerobos tergantung pada keberuntungan. Namun, surga tidak mengecewakan puncak awan hijau, dan Shen Wukui benar-benar membalikkan keadaan, dengan lancar menerobos ke alam inti emas. 50 tahun menunggu kultivasi tertutup akhirnya terbayar lunas. Jika Cenger keluar sekarang dan melihat ini, dia mungkin akan senang untuk saudara keduanya juga. Pada saat ini, kegembiraan Shen Wukui setelah terobosan itu perlahan mereda. Saat itulah dia menyadari ketidakhadiran Liang Seng dan agak bingung. Guru, di mana saudara junior? Itu cerita yang panjang. Namun, saudara junior Anda masih dalam kultivasi tertutup dan tidak ada yang terjadi padanya. Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Shen Wukui menoleh dan menatap Xiang Chen lagi. Xiang Chen menganggukkan kepalanya juga, wajahnya normal, dan baru saat itulah Shen Wukui benar-benar merasa tenang. Begitu dia diyakinkan, sifatnya yang riang segera pulih, dan dia tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Jin Kuan-Siu, Guru, saya telah menerobos ke alam inti emas. Saya ingin tahu apakah ada hadiah. Mendengar ini, Jin Kuan-Siu tidak dapat menahan tawa dan memarahi. Dasar bocah, kamu sudah menjadi Taois inti emas, mengapa kamu masih saja nakal? Baiklah, malam ini aku akan mengeluarkan anggur spiritual yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun untuk kamu minum dengan bebas. Apakah kamu puas? Guru, kamu selalu memanjakanku. Bagaimana mungkin aku tidak puas? Shen Wukui mengedipkan mata pada Xiang Chen sambil tertawa. Kakak senior, sebaiknya kamu tidak mabuk malam ini. Asalkan kamu tidak menangis setelah minum. Seketika, tawa dan kegembiraan bergema di seluruh puncak awan hijau. Murid kedua Jin Kuan-Siu, Shen Wukui, secara resmi dipromosikan menjadi Taois inti emas. Liang Seng berkultivasi dalam pengasingan selama 100 tahun. Sekarang, hanya sedikit orang di puncak awan hijau selain murid sekte dalam yang tahu nama murid ketiga dari Master Sekte. Bahkan Xiang Chen, Master Puncak Awan Hijau, telah menerima seorang murid 40 tahun yang lalu. Adapun Shen Wukui, dia tidak tinggal di puncak awan hijau saat ini, tetapi telah pergi ke puncak Danyang untuk menjadi manajer aula urusan lain-lain. Dua Taois inti emas tidak dapat berada di puncak yang sama pada saat yang sama kecuali mereka adalah guru dan murid. Jika tidak, itu bukan hal yang baik dalam jangka panjang. Ini adalah pengalaman Sekte Danding selama bertahun-tahun, dan meskipun Shen Wukui bersifat santai, dia tidak pernah mengabaikan hal-hal penting. Dalam 100 tahun sejak Liang Seng menutup pintu, selain Sekte Danding dan Sekte Huatian, tidak ada sekte lain telah melihat munculnya seorang master jiwa baru lahir. Sekte Huatian benar-benar telah menjadi yang terdepan di antara dua sekte dan 6 jalan, kekuatan mereka melampaui apa yang mereka miliki di masa lalu dengan selisih yang signifikan. Bagaimanapun, meskipun Sekte Huatian memiliki Nas Chen Sol kembar di masa lalu, ada juga Nas Chen Sol Master di sekte lain. Oleh karena itu, kecuali mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, tidak ada yang berani bertindak terlalu jauh. Namun sekarang, tanpa kehadiran Jin Kuan-Siu, Yu Longzi telah menjadi satu-satunya Nas Chen Sol Master di aliansi sekte. Jumlah tidak menjadi masalah di depan Nas Chen Sol Master, tidak peduli berapa banyak Taois inti emas yang ada. Oleh karena itu, tanpa terasa, melalui lebih dari 100 tahun perubahan bertahap, situasi Sekte Hijau Atas yang terbagi juga telah berubah. Sekte Huatian, tanpa disadari, secara efektif telah menguasai 40% sumber daya yang awalnya dimiliki oleh Sekte Hijau Atas. Untungnya, agresivitas mereka tidak terlalu mengganggu,
sehingga struktur 2 sekte dan 6 jalan tetap relatif stabil. Namun, beberapa ratus tahun kemudian, jika tidak ada sekte lain yang menghasilkan Naschen Soul Master, tidak ada yang bisa memprediksi apa hasilnya. Tidak peduli situasi di luar, sekte Danding tetap stabil seperti Gunung Tai, tidak sombong atau gegabah. Satu-satunya orang dari puncak awan hijau yang tetap tenang dan tidak gentar adalah Liang Seng. Awalnya, Liang Seng hanya ingin terlibat dalam kultivasi tertutup untuk menjaga penampilan. Namun, setelah mengalami dekade pertama, dan memperhatikan ambisi sekte lain yang tak kunjung padam, ia menyadari meninggalkan gunung itu mustahil dalam jangka pendek. Jadi Liang Seng juga harus menerima nasibnya, mengurangi sebab dan akibat, dan fokus pada kultivasi. Pil Yuan emas yang telah disempurnakannya selama bertahun-tahun memasuki tubuhnya seperti kacang kapri, berubah menjadi mana internalnya. Adapun pil jiwa baru lahir yang bertindak sebagai sumber daya kultivasi tambahannya selama istirahat, itu membuat perjalanan kultivasinya lebih lancar. Awalnya, Liang Seng hanya mencoba untuk menghabiskan waktu dan berpikir untuk memperpanjang kultivasi tertutupnya sedikit lebih lama sehingga ia bisa muncul begitu keadaan menjadi tenang. Namun, siapa yang akan tahu bahwa setelah ia tenang dan mulai berkultivasi, semakin lama ia menutup diri, semakin cepat kemajuan kultivasinya dibandingkan sebelumnya. Apa yang terjadi? Dalam kisah-kisah kultivasi kuno, banyak kultivator akan mengasingkan diri selama 60 tahun. Kecuali bagi mereka yang memiliki kekuatan besar di atas tahap Naschen Soul atau mereka yang hampir mencapai terobosan, tidak ada kultivator yang akan melakukan hal seperti itu saat ini. Mungkinkah metode kultivasi kuno secara inheren membutuhkan periode pengasingan yang lama dan kultivasi yang tenang, semakin lama, semakin baik? Liang Seng tidak tahu apakah tebakannya benar, tetapi dia menemukan efek yang mencengangkan dari pengasingannya yang tenang dalam jangka panjang. Tanpa disadari, hasil kultivasinya menjadi semakin terlihat setiap hari, dan Liang Seng tanpa disadari menjadi sepenuhnya asyik dengan kultivasinya. Pada saat Liang Seng telah menghabiskan 90 tahun dalam pengasingan, dia telah berhasil menembus ke tahap inti emas akhir, dengan seluruh tubuhnya menyatu dan bersinar dengan cahaya keemasan. Dari isi perutnya hingga epidermisnya, dari dantian bawahnya hingga dantian atasnya dalam pikirannya, bahkan ke sumsum tulangnya, semuanya memancarkan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa. Seluruh tubuhnya fleksibel, dan setiap bagian daging dan darahnya mengandung kekuatan yang mengerikan. Agaknya, bahkan jari yang diarahkan dengan santai dapat menghancurkan surga. Dan hanya butuh 90 tahun bagi Liang Seng untuk mencapai tahap yang setara dengan alam inti emas akhir, yang memang merupakan kejutan yang luar biasa. Setelah itu, dia secara alami mengikuti aturan lama, mengubah teknik misterius primordial menjadi kitab suci abadi murni atas dan kitab suci pil yang murni, yang mengalir melalui Zoutian, memungkinkan kitab suci abadi murni atas dan kitab suci pil yang murni untuk menembus ke lapisan ke-15 sekali lagi. Pada titik ini, panel datanya memiliki tampilan berikut. Nama, Liang Seng. Usia, 1032. Bakat, kebodohan tak berdosa kelas atas. Teknik misterius primordial, lapisan ketiga kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-15 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-15 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-22 teknik 7 anak panah kepala paku kutukan. Alam, pemurnian Ki, tahap inti emas akhir. Rentang hidup, 32.294. Pada titik ini, dia bermaksud untuk mengakhiri kultivasinya. Tetapi siapa yang tahu bahwa peristiwa tak terduga lainnya akan terjadi saat ini. Tingkat di mana teknik misterius primordial beredar di tubuhnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat setelah menembus tahap pemurnian Ki pasca kemajuan ke tahap inti emas akhir. Dan di bawah pengaruh bakatnya, kebodohan tak berdosa, dia memiliki kesadaran khusus, dia mungkin telah mencapai titik kritis dan sedang mempersiapkan diri untuk tahap terobosan berikutnya. Karena dalam metode kultivasi kuno, tidak ada konsep menunggu inti emas selesai. Tahap selanjutnya setelah pemurnian Ki adalah pemurnian roh dari Ki. Dan di bawah bakatnya, kebodohan yang tidak bersalah, Liang Seng tidak mengalami hambatan apapun dalam kultivasinya, jadi situasi khusus ini tercipta dengan menggabungkan kedua faktor ini. Terobosannya sudah dekat, mungkin pada saat dia keluar dari pengasingan, dia akan sepenuhnya memasuki tahap pemurnian Ki ke dalam roh. Pada saat itu, begitu Liang Seng memasuki tahap pemurnian roh, dia akan langsung setara dengan alam jiwa baru lahir. Pada saat itu,
jika dia memperlihatkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, dia akan dikenal sebagai seorang master jiwa baru lahir. Puncak awan hijau. Selama ratusan tahun kultivasi tertutup Liang Seng, dia akhirnya mencapai saat terakhir terobosannya. Selama dia melewati ambang ini, dia akan menjadi master jiwa baru lahir sejati. Sebelumnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, pada saat ini, warnanya perlahan memudar. Kekuatan ledakan yang terkandung di dalam tubuhnya tidak menghilang tetapi malah menyerang tingkat meridiannya yang lebih dalam. Tubuh manusia begitu kompleks sehingga ada meridian yang lebih dalam di antara mereka. Melalui introspeksi, Liang Seng melihat struktur tubuh yang sempurna ini, merasa sangat terguncang dan kehilangan kata-kata. Sekarang Liang Seng tidak terlihat begitu mengagumkan seperti sebelumnya, seperti dewa atau abadi. Sebaliknya, dia tampaknya tidak memiliki ciri-ciri khusus, tampak telah kembali ke keadaan alaminya. Seluruh tubuh Liang Seng kembali ke warna orang biasa seiring berjalannya waktu. Darah di dalam tubuhnya berubah merah lagi, mengalir melalui meridian dan pembuluh darahnya. Bahkan tulang-tulang emasnya yang sebelumnya padat kembali ke warna putih aslinya, dan organ-organ dalamnya tidak lagi bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, seluruh tubuhnya penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Jauh di dalam hatinya, Liang Seng tidak merasakan kepanikan atau ketakutan. Hanya dia yang tahu bahwa pada saat ini, dia tidak ada bandingannya dengan dirinya di masa lalu. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat tubuh fisiknya saat ini. Seperti berlian, itu tampak seperti batu yang bening dan bersinar tetapi sangat keras. Pada saat ini, sementara seluruh tubuh Liang Seng kembali ke keadaan semula, esensi kehidupan tiba-tiba muncul dari dalam dirinya, perlahan-lahan naik dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya, yang hampir kembali ke keadaan semula, mulai menyusut secara bertahap. Kekuatan ledakan di dalam dagingnya perlahan-lahan berubah menjadi esensi ini, berkumpul dan tumbuh. Memurnikan roh dari Qi. Pada saat ini, Liang Seng merasakan jantungnya bergetar, mengetahui bahwa ini adalah tahap yang diperlukan bagi tubuhnya untuk mencapai kesempurnaan di bawah pengaruh teknik kuno. Namun, untuk beberapa alasan, Liang Seng tampaknya merasakan kekuatan surgawi yang membimbingnya. Dia secara naluriah mengeluarkan pil jiwa baru lahir kelas atas dan menelannya langsung. Dalam sekejap, seolah-olah air telah terciprat ke dalam panci minyak panas, membuat suara mendesis. Transformasi Qi yang lambat di tubuhnya langsung dipercepat. Aura khusus yang terkandung dalam pil jiwa baru lahir kelas atas secara mengejutkan menyatu secara harmonis ke dalam tubuh Liang Seng, membuat esensi di tubuhnya menjadi lebih substansial. Kondisi tubuhnya juga membaik secara signifikan. Penyusutan tubuhnya langsung melambat, seolah-olah konsumsi dagingnya telah berkurang. Setelah melihat ini, Liang Seng segera tahu bahwa meminum pil jiwa baru lahir memiliki efek. Tanpa ragu, dia langsung menelan pil jiwa baru lahir kelas atas lainnya. Hasilnya, situasi di dalam tubuh Liang Seng terpengaruh secara positif dan membentuk siklus positif. Kecepatan transformasi Qi di dalam tubuhnya menjadi semakin cepat. Akhirnya, saat esensi naik ke dantian atas Liang Seng, tubuhnya mempertahankan keadaan aslinya dengan bantuan pil jiwa baru lahir, mendapatkan kembali keadaannya yang halus dan elastis. Pada saat ini, esensi di dalam tubuhnya tiba-tiba naik. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, ada ledakan keras di benaknya. Itu seperti suara bel pagi dan genderang sore. Meskipun dia tidak bisa mendengar apapun dengan jelas, dalam sekejap, seluruh keberadaannya tampaknya telah dibersihkan. Dalam sekejap mata, rasanya seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ribuan tahun di sungai waktu. Dia seperti seorang pejalan kaki yang melakukan perjalanan melalui waktu. Dia mengingat kembali kehidupan masa lalunya dan melihat semua yang telah dialaminya melintas di benaknya, dengan setiap detail menjadi hidup di depan matanya, bahkan yang sebelumnya tidak dia perhatikan. Saat berikutnya, kesadaran Liang Seng tenggelam dan kembali sepenuhnya ke tubuhnya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Vitalitas ini memenuhi tubuhnya dalam sekejap, dan di dalamnya ada kekuatan yang sangat besar, seperti petir yang menghidupkan kembali segalanya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ada bayangan di tubuhnya yang menyerupai dirinya, menyatu menjadi satu. Liang Seng, dengan air mata mengalir di wajahnya, kagum pada dunia dan kegigihan hidup. Pada saat ini, dia mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Memurnikan jiwa dari Qi, berhasil. Pada saat ini,
Liang Seng tiba-tiba membuka matanya, dan kilatan kecemerlangan bersinar di dalamnya. Sebelumnya, ketika menerobos, dia tidak dapat mengendalikan energi dari terobosannya. Namun, sekarang, dia memiliki kendali penuh, tanpa sedikit pun bocor. Lautan kesadaran di tengah alisnya telah sepenuhnya terbuka. Sebelumnya, indera ketuhanan ini digunakan untuk persepsi, tetapi sekarang, lautan kesadarannya meluas di atas alisnya, seluas sungai atau lautan. Namun, saat ini, lautan indera ketuhanan yang dapat digunakan Liang Seng hanya seukuran danau, tetapi ini masih merupakan peningkatan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya. Saat berikutnya, dengan pikiran Liang Seng, seorang doppelganger yang identik dengannya muncul. Itu adalah bayangan yang sama yang dia rasakan dan menyatu dengan tubuhnya. Atau mungkin, ini adalah Nas Chen Soul miliknya. Ini adalah tahap pemurnian ki dan transformasi keilahian dari teknik misterius primordial, Nas Chen Soul yang berbeda dari orang lain. Di bawah metode kultivasi modern, Nas Chen Soul dari seorang True Monarch berada di dalam perdantian dan muncul sebagai sosok tembus pandang berukuran beberapa sentimeter meskipun kecil, itu adalah mesin gerak abadi dari Master Jiwa Baru Lahir. Tetapi, jiwa baru lahir, sebesar yang ada di depan matanya mungkin tidak pernah terdengar. Bukan, sekarang, Liang Seng bisa merasakan bahwa, aku, di seberangnya lebih mirip dengan ilusi. Namun, kekuatan dewa terkandung dalam tubuh ilusi. Mungkin kita bisa menyebut, aku, ini sebagai, roh purbaku, bukan jiwa baru lahirku. Seketika, hanya dengan satu pikiran, roh purba kembali ke tubuh Liang Seng, dan kesadaran serta tubuh fisiknya menyatu menjadi satu. Melihat tubuhnya sekarang, kulitnya sehalus batu giok, berkilau dan tidak berbulu. Tanpa tergesa-gesa, kulitnya kembali normal hanya dengan satu pikiran dan bulu tubuhnya juga muncul kembali. Pada saat ini, setiap bagian tubuh Liang Seng berada di bawah kendalinya terlepas dari metode kultivasi kesehatan. Liang Seng melirik tangannya, tampak biasa saja tanpa ada yang istimewa. Namun, dia tahu bahwa satu pukulan darinya mungkin dapat menghancurkan gunung dan sungai. Saat ini, dia sama sekali tidak berani menguji kekuatan fisiknya sendiri, takut akan gangguan apapun di dalam sekte Danding. Meskipun demikian, dia tahu dia menjadi sangat kuat. Kekuatan pertempurannya dapat mengalahkan seseorang di atas levelnya. Bahkan seorang Nas Chen Soul Master di bawah teknik kultivasi modern mungkin tidak akan memiliki peluang melawannya di tahap awal pemurnian roh dari Ki. Dia bertanya-tanya bagaimana kekuatan tempurnya dibandingkan dengan seorang ahli transformasi keilahian. Di bawah bakatnya, mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia segera mendapatkan jawabannya. Tidak terduga, setenang sumur kuno. Hasilnya tidak menjanjikan karena tidak ada jaminan kemenangan. Itu hanya menegaskan bahwa tidak ada bahaya yang mengancam jiwa, yang menggambarkan jawabannya setenang sumur kuno. Liang Seng merasa sangat puas. Bagaimanapun, meskipun Nas Chen Soul Master sering muncul di daerah desolate selama bertahun-tahun, tidak pernah ada catatan dalam sejarah tentang seorang kultivator yang berhasil menembus tahap akhir Nas Chen Soul. Beberapa individu yang sangat berbakat mungkin berhasil mencapai tahap Nas Chen Soul tengah, tetapi itu saja yang paling banyak. Berdasarkan situasi ini, itu menunjukkan bahwa di dalam daerah desolate, aku tak terkalahkan. Dengan pemikiran ini, Liang Seng tidak bisa menahan senyum. Setelah 1000 tahun bekerja keras, dia akhirnya memulai jalan keabadian. Setidaknya, dia benar-benar tak terkalahkan di daerah terpencil. Dengan demikian, dia bisa fokus pada kultivasinya dan terus menjadi lebih kuat, berjuang untuk memperpanjang umurnya hingga 40.000 tahun. Setelah waktu yang lama, Liang Seng menenangkan kegembiraannya. Karena dia begitu kuat, dia perlu bersembunyi di daerah terpencil. Bagaimanapun, selalu ada surga yang lebih tinggi, dan orang-orang di atas manusia. Di luar daerah terpencil terletak kota abadi. Dengan umurnya yang panjang, akan lebih baik untuk fokus pada pertumbuhan dan tetap bersembunyi. Kota abadi harus dihindari. Tindakan terbaik adalah mengembangkan kekuatannya secara diam-diam, terutama saat kultivasinya tidak terhambat. Jadi, setelah memutuskan untuk fokus pada pertumbuhannya secara diam-diam, dia dengan hati-hati mengganti metode kultivasi, menerobos kitab suci abadi murni atas dan kitab suci pil yang murni. Terobosan terbarunya ke tahap pemurnian ki dan transformasi keilahian, atau alam jiwa baru lahir dalam kultivasi modern, memperpanjang umurnya hingga 3000 tahun lagi. Akhirnya, panel data Liang Seng menunjukkan hal berikut.
Nama, Liang Seng. Usia, 1042. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-16 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-16 20 teknik pemeliharaan kesehatan, lapisan ke-22 teknik 7 anak panah kepala paku, kutukan. Alam, pemurnian ki dan tahap transformasi. Keilahian, tahap awal jiwa baru lahir. Rentang hidup, 35.284. Ketika Liang Seng melihat datanya yang diperbarui, dia sangat gembira dan hendak meninggalkan tempat terpencil itu ketika firasat tiba-tiba membuatnya berhenti. Karena tubuhnya terkendali penuh dan dia memiliki jiwa baru lahir di dalam dirinya, bisakah dia berpura-pura menjadi orang lain? Tanpa ragu, dia segera mulai bereksperimen. Hanya dengan satu pikiran, penampilannya langsung berubah menjadi Shen Wukui. Di bawah perubahan yang dibawa oleh jiwa baru lahir, bahkan ki-nya menjadi sangat mirip. Segera, dia berubah kembali menjadi Xiang Chen, lagi-lagi tanpa masalah. Namun, ki-nya sedikit berbeda dari yang ditirunya, tetapi kecuali seseorang mengenalnya secara pribadi, mereka mungkin tidak akan menyadarinya. Liang Seng bahkan mencoba berubah menjadi Jin Kuan-Siu. Penampilannya sama saja, tetapi ki-nya sangat berbeda. Dia mungkin bisa menipu orang asing, tetapi menipu orang yang dikenalnya akan sulit. Liang Seng tidak merasa putus asa, mengetahui bahwa ada aturan kosmik tertentu yang membuat mustahil untuk menyalin ki seseorang dengan sempurna. Kalau tidak, apa gunanya token kehidupan di sekte? Dunia kultivasi kuno dipenuhi dengan orang-orang seperti dia. Bayangkan kekacauan jika semua orang bisa mengubah penampilan. Sebenarnya, bahkan para kultivator abadi kuno tidak mempraktikkan pemurnian ki dan transformasi keilahian dengan sempurna seperti dia. Ukuran Naschen Soul kultivasi modern sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang kuno. Hanya kekuatan fisiknya saja yang bervariasi. Namun, karena tidak ada lagi kultivator kuno di dunia ini, Liang Seng menjadi satu-satunya pewaris. Selain dia, tidak ada orang lain yang berhasil berkultivasi dan mencapai roh pemurnian dari tahap ki. Namun, tidak semua berita saat ini baik. Ketika dia berhasil menembusnya, dia merasakan sedikit palpitasi. Itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan pribadi. Sebaliknya, dia akhirnya bisa merasakan beberapa bentuk penindasan di daerah terpencil, seolah-olah dia adalah tekanan dari surga dan bumi, yang menahan napasnya.